Dua nama, satu ambisi. Grand Prix jadi medan perang Indonesia. Musim balap 2026 membuka satu babak paling berani dalam sejarah olahraga Indonesia. Untuk pertama kalinya, dua pembalap asal tanah air turun penuh di dua kelas berbeda Grand Prix, Moto2 dan Moto3. Bukan wildcard, bukan undangan. Ini pembuktian. Nama-nama itu Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Mereka datang bukan dari Akademi Eropa atau tim raksasa Jepang, tapi dari rahim disiplin keras Astra Honda Racing School, ARSH. Dan dari ARSH inilah mimpi ribuan pembalap muda Indonesia menemukan jalurnya. Mario datang dengan pengalaman bertahun-tahun, penuh luka dan pembelajaran di arena kecepatan tinggi. Sedangkan Veda, wajah muda Gunung Kidul, baru saja menyelesaikan satu musim gemilang di Red Bull Rookies Cup dan langsung dilempar ke jantung pertarungan paling brutal, Moto3. Ini bukan dongeng, ini bukan nostalgia. Ini adalah realitas baru motorsport Indonesia, di mana dua anak bangsa siap menembus batas, mengangkat bendera, dan menunjukkan bahwa merah putih bukan cuma penonton, tapi penantang serius di pentas dunia. Veda Ega Pratama, bukan sekedar rookie, tapi roket dari Yogyakarta. Tak ada yang menyangka, anak muda dari Gunung Kidul, Yogyakarta, akan melangkah sejauh ini. Tapi lihatlah Veda Ega Pratama sekarang. Di usia 17 tahun, ia sudah masuk jajaran pembalap elit dunia. Musim 2026, ia bukan hanya jadi rookie di Moto3, ia adalah simbol mimpi yang melesat. Veda masuk ke Honda Tim Asia setelah menutup musim 2025 sebagai runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup. Itu bukan lomba main-main, ajang ini adalah pintu masuk resmi menuju Grand Prix. Di sana, dia mengalahkan pembalap muda dari Eropa, Amerika Latin, bahkan Jepang. Dan bukan cuma soal kecepatan, Veda dikenal sebagai pembalap dengan gaya agresif tapi presisi tinggi. Dalam banyak race, dia tidak hanya bertahan, tapi menyerang dari belakang. Kini, bersama Zen Mitani dari Jepang, Veda akan hadapi tantangan 21 race yang padat, sirkuit internasional, dan persaingan mental antar pembalap muda paling lapar di dunia. Tapi dia tak datang dengan rasa gentar. Saya siap, bukan cuma untuk tampil, tapi untuk bersaing dan memberi kejutan, ucapnya. Dan publik Indonesia percaya, Veda bukan hanya proyek masa depan, tapi kemungkinan podium terdekat kita. Mario Aji, si pejuang Moto2 yang tak pernah mundur. Banyak yang meragukan Mario Suryo Aji di awal kiprahnya di MotoGP. Terlalu mudah katanya, terlalu polos katanya. Tapi tahun demi tahun, Mario membuktikan mentalitas dan daya tahan adalah senjata terkuatnya. Masuk musim kelima berkarir di GP, dan tahun ketiganya di Moto2, Mario bukan lagi si pembelajar, tapi kini jadi salah satu pembalap Asia yang paling konsisten. Di Moto2 yang terkenal brutal, di mana setiap tikungan bisa jadi akhir balapan, Mario jarang jatuh. Ia belajar cepat, membaca data, dan membentuk koneksi kuat dengan kru teknis Honda Tim Asia. Salah satu momen terbaiknya, GP Amerika 2025. Di sirkuit Austin yang terkenal teknikal, Mario berhasil finish ke-9, hasil terbaiknya di musim itu, dan jadi bukti bahwa Indonesia bisa bersaing. Tapi musim ini, Mario tahu waktu tak bisa ditunda. Tahun 2026 harus jadi tahun lompatan. Podium bukan lagi mimpi jauh, dia harus rebut. Saya tidak akan sia-siakan musim ini, katanya. Dan satu hal pasti, Mario tidak akan membalap hanya untuk menyelesaikan race. Ia membalap untuk mengubah sejarah. Dari Sentul ke dunia, sistem latihan keras ala AARS. Bagaimana bisa dua nama ini, Mario dan Veda, berdiri sejajar dengan pembalap elit Eropa? Jawabannya ada di satu tempat, Astra Honda Racing School. AARS bukan akademi biasa. Sejak berdiri tahun 2010, tempat ini telah melatih lebih dari 150 pebalap muda Indonesia. Tapi bukan cuma kuantitas, di sini kualitas jadi harga mati. Program pelatihannya ketat, latihan fisik, strategi komunikasi dengan tim, membaca data telemetri, dan manajemen ban. Mereka tak hanya diajari memacu motor, tapi juga membaca balapan sebagai permainan taktik. Sepeda motor yang digunakan pun bukan versi umum. NSF 100 dan NSF 250R, mesin-mesin kecil dengan DNA balap asli, jadi alat tempur sehari-hari. Ditambah CRF 150R untuk latihan kendali dan akselerasi di lintasan sempit.
Semua disusun agar ketika Mario dan Veda naik kelas, mereka tak kagok. Mereka tahu bagaimana menjaga ban di akhir race. Mereka tahu cara bertahan saat dikejar dan menyerang saat ada celah. Inilah keunggulan yang dibangun bertahun-tahun. AHRS tak mencetak jago kandang. Mereka mencetak calon juara dunia. Honda Tim Asia. Panggung besar untuk mimpi besar. Di balik bendera besar MotoGP, ada satu tim yang diam-diam jadi mesin revolusi Asia, Honda Tim Asia. Tim ini dibentuk bukan untuk sekadar bersaing, tapi sebagai platform pengembangan talenta dari negara-negara non-Eropa. Dalam 1 dekade terakhir, Honda Tim Asia telah membawa pembalap dari Thailand, Jepang, Malaysia, hingga Indonesia ke panggung dunia. Dan sekarang, mereka percaya pada 2 nama, Mario dan Veda. Tahun ini, Veda dipercaya mengisi 1 dari 2 slot Moto3 di tim itu, menemani Zen Mitani dari Jepang. Sementara Mario tetap jadi ujung tombak mereka di Moto2. Tapi, masuk tim ini bukan berarti aman, justru tekanan makin tinggi. Honda ingin hasil, sponsor ingin angka, dan netizen ingin pembuktian. Veda harus cepat adaptasi dengan ritme Moto3. Mario harus mematahkan kebuntuan podium. Tidak ada kata santai. Honda Tim Asia memberi mereka panggung, tapi hasil akhir tetap ditentukan oleh nyali, teknik, dan ketenangan mereka saat lampu start padam. Red Bull Rookie Cup, ajang brutal yang mengantar Veda ke dunia nyata. Sebelum Veda masuk ke Moto3, dia lebih dulu menggebrak pentas Eropa lewat Red Bull MotoGP Rookie Cup. Ajang ini bukan kompetisi biasa, ini tempat pembantaian bagi talenta muda dunia. Mereka datang dari seluruh penjuru bumi, Spanyol, Prancis, Turki, Brazil, dan di antara mereka berdiri satu anak Indonesia, Veda Ega Pratama. Musim 2025, Veda mengguncang. Ia finish sebagai runner-up, hanya kalah tipis dalam perburuan gelar. Tapi bukan itu yang bikin padok ranai. Gaya balapnya, tajam, nekat tapi presisi, membuatnya jadi bahan perbincangan komentator Eropa. Ia tidak datang untuk belajar, ia datang untuk bersaing. Beberapa race bahkan berakhir dengan duel lap terakhir yang bikin jantung deg-degan. Dan yang lebih mengejutkan, dia konsisten. Tak mudah goyah walau ditekan rider Eropa yang sudah kenyang jam terbang. Disinilah Honda Tim Asia mulai bergerak. Mereka tahu Veda sudah matang secara mental, siap secara teknis. Maka datanglah kontrak Moto3. Dari Eropa ke Grand Prix, Veda tidak hanya lulus, tapi lompat pagar. Sekarang, ujian sesungguhnya menanti. Musim penuh, 21 seri, dan setiap balapan seperti ujian masuk neraka. Mario dan filosofi ketekunan, bertahan demi lompatan. Berbeda dari Veda yang naik cepat lewat sorotan Eropa, Mario Aji menempuh jalan panjang. Sejak usia 12 tahun, dia dibina oleh AMH dan dikirim ke ajang-ajang Asia. Dari Thailand Talent Cup ke Asia Talent Cup, lalu FIM Junior GP. Ia tak pernah jadi headline besar, tapi satu hal konsisten, Mario selalu kembali ke lintasan, selalu belajar. Di Moto2, setiap kesalahan adalah pelajaran mahal. Dan Mario, meski belum mengangkat trofi, belajar lebih dalam soal kontrol emosi, kerjasama teknis, dan strategi tire management. Beberapa kali ia start dari belakang, tapi mampu finish di zona poin, dan itulah kekuatannya. Dia mungkin bukan yang tercepat dalam satu lap, tapi bisa menyelesaikan balapan dengan kepala dingin saat lawan-lawan lain berjatuhan. Inilah kenapa Honda Tim Asia tetap percaya. Musim 2026 bukan musim percobaan, ini musim pembuktian. Jika Mario bisa menyatukan semua pelajaran itu, tahun ini bisa jadi momentum untuk naik ke papan atas. Dan siapa tahu, nama Mario Suryo Aji akan disebut bukan karena keberanian semata, tapi karena konsistensinya memecah dominasi Eropa. AARS, mesin penggiling yang hasilkan pembalap siap pakai. AARS bukan sekolah yang mencetak bintang instan. Ini pabrik tempaan yang keras. Di sana, bakat saja tak cukup. Butuh fisik tangguh, mental siap ditempa, dan loyalitas tinggi terhadap disiplin. Setiap siswa tak hanya diajari memacu motor, tapi juga cara berbicara dengan teknisi, membaca telemetri data, bahkan cara mengelola tekanan media. Dalam latihan, mereka digembleng habis dengan 3 motor, NSF 100 untuk teknik dasar, CRF 150R untuk kontrol tubuh dan handling ekstrim, dan NSF 250R, replika mesin Moto3 untuk simulasi race asli. Setiap minggu mereka ditempa dalam sesi yang meniru tekanan sirkuit dunia.
Instruktur mereka bukan sembarangan. Mantan pembalap nasional dan pelatih berlisensi internasional mendampingi tiap sesi. Jadi ketika Mario dan Veda tampil di MotoGP, mereka tidak kaget dengan kecepatan. Mereka sudah hidup di situ sejak remaja. Bahkan tahun ini, AARS kembali membuka pendaftaran untuk anak usia 11-14, yang mendaftar ratusan. Sebab semua tahu, dari tempat inilah masa depan motorsport Indonesia lahir. Dan ketika dua lulusannya kini di Grand Prix, satu pesan jelas, sistem ini berhasil. Asia bangkit, Indonesia menonjol. Grand Prix tak lagi milik Eropa. 10 tahun lalu, pembalap Asia hanya jadi penggembira. Tapi hari ini, peta kekuatan berubah. Jepang, Thailand, Malaysia, dan kini Indonesia mulai menunjukkan taring. Honda Tim Asia jadi pionir dalam membangun ekosistem Asia yang bisa bersaing langsung dengan tim-tim Eropa. Tapi dari semua nama itu, Indonesia kini berada di garda terdepan. Kenapa? Karena punya dua pembalap dalam dua kelas sekaligus. Mario di Moto2, Veda di Moto3. Dan keduanya bukan cadangan, mereka pebalap reguler. Di saat negara lain kesulitan regenerasi, Indonesia justru panen talenta. Bahkan sekarang, rumor dari pedok menyebut Honda mulai melirik Indonesia sebagai hub baru talenta balap Asia. Bukan tanpa alasan, karena dari AHRS hasil nyata sudah terlihat. Dukungan sponsor pun mulai mengalir. Media lokal dan internasional mulai memberi porsi lebih besar. Jika tren ini terus naik, maka bisa jadi 2-3 tahun lagi kita akan lihat pebalap Indonesia bersaing di MotoGP utama. Bukan mimpi, ini arah yang sedang dibangun. Dan musim 2026 adalah panggung besar pertamanya. Momentum merah putih, musim yang bisa mengubah sejarah. Tak ada musim Grand Prix yang lebih penting bagi Indonesia selain 2026. Kenapa? Karena ini pertama kalinya dua pembalap tanah air tampil penuh dan masuk radar internasional. Mario Aji membawa pengalaman dan determinasi untuk menembus papan tengah Moto2. Veda Ega Pratama membawa energi baru, mental baja, dan harapan besar sebagai debutan Moto3. Mereka tidak berjalan sendiri. Di belakang mereka ada sistem kuat, AHRS, AHM, Honda Tim Asia, dan jutaan pendukung yang menanti bendera merah putih berkibar di podium. Tapi dunia Grand Prix bukan tempat bersahabat. Setiap race bisa jadi akhir, setiap insiden bisa menghancurkan musim. Karena itu, dukungan bukan sekedar tepuk tangan, tapi pemahaman bahwa proses ini panjang, keras, dan penuh tekanan. Jika Veda bisa curi poin di 5 besar, jika Mario bisa tembus ke 7 besar klasemen akhir, maka sejarah benar-benar ditulis ulang. Dan ketika mereka berdua berdiri di sirkuit Jerez, Mugello, atau Phillip Island, satu pesan akan menggema. Indonesia tidak main-main lagi di pentas Grand Prix.